Selamat siang Ibu Nadra Amalia SPD MPD dan teman-teman PBSI Reguler BEM. Nama saya Ulianti Panjangan dengan NIM 22431170. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari 3 riset yang membahas tentang analisis kesalahan penulisan kalimat pada berbagai jenis teks siswa. Ketiga riset ini saya susun berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis teks yang saya analisis, yaitu teks biografi, teks eksplanasi, dan teks wawancara. Baik, langsung saja. Riset pertama membahas tentang kesalahan penulisan kalimat pada teks biografi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. Dalam bagian pendahuluan dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat utama manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengetahuan. Penulisan kalimat efektif sangat penting dalam teks biografi, namun masih sering ditemukan kesalahan seperti penggunaan konjungsi berlebihan, pengulangan kata, dan pemborosan kata pada tulisan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, faktor penyebab, dan solusi kesalahan penulisan kalimat pada teks biografi siswa kelas 10 di sekolah tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diambil dari teks biografi siswa kelas 10, dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada 33 kesalahan penulisan kalimat. Kesalahan tersebut terdiri dari 5 kesalahan konjungsi berlebihan, 18 kalimat tidak efektif, 9 kalimat tidak hemat, dan 1 penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian. Adapun permasalahan utama yang ditemukan adalah siswa belum memahami kaidah kalimat efektif dan masih terbawa kebiasaan lisan ke dalam tulisan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah guru memberikan pembinaan khusus tentang kalimat efektif, latihan menulis secara rutin, serta diskusi dan koreksi bersama hasil tulisan siswa. Berikut saya paparkan 3 contoh hasil tulisan siswa pada riset yang pertama ini. Kemudian riset kedua membahas tentang analisis kesalahan kalimat efektif pada teks eksplanasi siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa kalimat efektif sangat penting dalam penulisan teks eksplanasi. Namun, banyak siswa masih melakukan kesalahan seperti struktur tidak sepadan, kehematan, keparalelan, dan logika. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kesalahan kalimat efektif pada teks eksplanasi siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8C dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan ciri-ciri kalimat efektif seperti kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Adapun hasil penelitian menunjukkan kesalahan pada berbagai aspek, yaitu kesepadanan struktur ditemukan pada 24 teks dengan 52 kalimat, keparalelan bentuk pada 8 teks dengan 10 kalimat, kehematan kata pada 9 teks dengan 10 kalimat, kecermatan penalaran pada 23 teks dengan 59 kalimat, kepaduan gagasan pada 20 teks dengan 38 kalimat, dan kelogisan bahasa pada 14 teks dengan 18 kalimat. Adapun permasalahan utama adalah siswa belum memahami ciri-ciri kalimat efektif serta kurang latihan menulis dan bimbingan guru. Solusi yang ditawarkan adalah
Guru memberikan materi dan latihan tentang kalimat efektif, membahas contoh nyata di kelas, serta memberikan tugas menulis dan koreksi secara detail. Berikut saya paparkan 3 hasil tulisan siswa pada riset yang kedua ini. Riset ketiga membahas tentang kesalahan penggunaan kalimat efektif dalam teks wawancara pada siswa kelas 4 SD Negeri Kepatihan nomor 1 Jember. Berdasarkan ringkasan ini dijelaskan bahwa bahasa Indonesia di SD diajarkan secara tematik, salah satunya pada tema peduli terhadap makhluk hidup. Siswa kelas 4 diharapkan mampu menulis kalimat efektif, namun masih banyak ditemukan kesalahan seperti pemborosan kata, penggunaan kata tidak baku, dan kesalahan ejaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan dan faktor penyebabnya dalam teks wawancara siswa kelas 4 SD Negeri Kepatihan nomor 1 Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah naratif atau deskriptif kualitatif. Data diambil dari hasil tulisan siswa dan wawancara, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan kalimat efektif meliputi kesalahan penggunaan kesatuan makna seperti kalimat tidak padu atau gagasan bercampur, kemudian kehematan kata seperti pemborosan kata dalam kalimat, kemudian kelogisan makna seperti kalimat tidak logis, kemudian penggunaan bahasa baku dan non-baku, serta kesalahan ejaan seperti huruf kapital dan tanda baca. Adapun permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu lingkungan kurang mendukung, kebiasaan menulis siswa yang kurang benar, serta kurangnya minat membaca siswa dan kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun solusi yang disarankan adalah guru meningkatkan pembinaan dan koreksi tulisan siswa, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta melatih keterampilan siswa dan membaca secara rutin. Berikut saya paparkan 3 contoh hasil tulisan siswa pada riset saya yang ketiga ini. Baik, dari ketiga riset yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa kesalahan penulisan kalimat efektif masih sering terjadi pada berbagai jenjang pendidikan. Jenis kesalahan yang paling dominan adalah penggunaan konjungsi berlebihan, pengulangan kata, pemborosan kata, ketidaklogisan, dan kesalahan ejaan. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap kaidah kalimat efektif, minimnya latihan menulis, serta kurangnya pembinaan dari guru. Saran yang dapat saya berikan, guru perlu meningkatkan pembinaan dan memberikan latihan menulis kalimat efektif secara rutin. Siswa didorong untuk lebih banyak membaca dan berlatih menulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembelajaran sebaiknya itu bersifat interaktif, menggunakan contoh nyata dari hasil tulisan siswa sendiri, serta melibatkan diskusi dan evaluasi bersama agar siswa memahami dan mampu memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Dengan upaya bersama dari guru, siswa, dan lingkungan, diharapkan kemampuan menulis kalimat efektif dapat meningkat secara signifikan. Baik, demikian paparan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian.